السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Ayuhal ikhwah, jika Allah mengizinkan, insyaallah kita akan bahas tentang kaidah, tentang usul. Para ulama menyebut kaidah itu sebagai rumusnya. Kalau kita mengerjakan soal rumusnya sudah tahu, sudah kepegang, kan enak tuh. Tinggal masukin saja kan angkanya, ketemu. Kalau belum tahu rumusnya tentu kita berpikir dulu. Justru rumus itu, kaidah itu ditemukan karena berpikir, karena kejadian-kejadian di lapangan. Lalu ditemukanlah rumus kaidah yang secara dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah memang tidak ada. Kan kita nggak dapati di ayat, di hadis surat berapa, ayat berapa, hadis riwayat berapa, ucapan Nabi, ucapan Allah, hukum asal ibadah adalah haram kecuali yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kita kan nggak dapati. Itu hasil karya para ulama menyimpulkan dari ayat-ayat, hadis-hadis. Perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah itu menjadi tidak wajib. Kan kita nggak dapati kalimat ini di surat berapa, ayat berapa, di hadis riwayat siapa. Ya kan? Rukun la ilaha illallah ada dua, yaitu nafi dan isbat. Apa ada Nabi bersabda seperti itu? Enggak ada. Dari mana? Dari kesimpulan dari ayat-ayat dan hadis disimpulkan oleh para imam demi kita menjadi mudah. Kita bukan ulama, kita nggak hafal Al-Quran, kita nggak hafal banyak hadis. Nah, dengan kaidah-kaidah seperti itu dimudahkan. Coba kalau kita tidak tahu kaidah, sulit, sangat sulit, atau kaidahnya salah. Mestinya PR kuadrat misalnya, ini 2PR, ya tentu kesananya salah terus karena rumusnya salah gitu. Ya ambil contoh sebagian saudara-saudara kita yang berpegang kepada rumus yang salah, kaidah yang salah. Apa? Hukum asal ibadah boleh, rusak kesananya. Jadi apapun kalau isinya sholat boleh. Bapak tadi sholat apa? Saya sholat 2 rakaat dalam rangka bersyukur dagangan saya laris. Kalau bapak tadi sholat 2 rakaat, sholat apa? Sama, sholat bersyukur karena hari ini hari kelahiran saya misalnya. Hari ini hari pernikahan dengan istri saya misalnya. Rusak agama ini. Berangkat dari rumus yang salah, bahwa hukum asal ibadah tidak haram. Boleh aja, mau sholat seperti apa, mau saum seperti apa, mau zikir wirid berapa kali, mau 4.444 kali, bebas. Ini berangkat dari rumus yang salah, akhirnya rusaklah agama ini. Ketika kita sodorkan pertanyaan, mana dalil, mana ayat, mana hadis yang mendukung ibadah bapak, dijawab nggak ada, kan nggak ada larangan gitu. Emang Nabi ngelarang saya sholat 2 rakaat dalam rangka memperingati hari kelahiran saya? Mana? Nggak ada larangan dari Nabi alaihi salatu wassalam.
Ini dia. Berangkat dari kesalahan kaidah, kesalahan rumus. Ya. Nah, pagi ini insya Allah kita akan bahas tentang kaidah-kaidah ini. Saya awali dengan yang tadi sudah disinggung ya, hukum asal. Ya. Jadi hukum asal itu banyak. Seperti tadi kita dapat satu hukum asal ibadah apa? Haram. Jadi sholat haram, puasa haram, tawaf haram, sa'i haram, melempar jumrah haram, gitu. Kecuali yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, diteruskan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, baru menjadi tidak haram. Bisa wajib, bisa mustahab, sunat, gitu. Kalau tidak percaya, ini untuk memperkuat saja ya, antum pas umroh mungkin nanti Desember atau Januari ya, iseng-iseng ke tempat Jamarat, ngelempar jumroh, berani nggak? Insya Allah nggak berani, ya kan? Dan ini bukan berpahala atau mubah, haram. Haram karena hukum asal ibadah memang haram, tidak boleh, ya kan? Padahal melempar jumroh kan ibadah, gitu. Nah, yang disayangkan, gitu, yang kita ragu, itu banyak yang melakukan. Kalau melempar jumroh di luar tanggal 10, 11, 12, 13, kan hampir-hampir nggak ada. Ya nggak ada lah, ya kan? Makanya kita nggak berani. Yang jadi masalah, ada yang melakukan. Bahkan banyak, bahkan jutaan. Sementara tidak ada contoh dari Nabi SAW. Tidak ada perintah dari sang pembikin syariat. Yang jadi masalah di situ. Ya, yang agak banyak nih, bahkan banyak sekali. Apa? Mencium hajar aswad. Mencium hajar aswad. Itu sebetulnya hukum asalnya boleh, wajib, sunat, apa haram? Mencium hajar aswad. Haram. Mencium hajar aswad kan ibadah. Ya kan? Hukum asal ibadah apa tadi? Haram. Berarti mencium hajar aswad haram. Kecuali? Iya, kecuali disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, diperintahkan oleh Nabi SAW, dilaksanakan oleh para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini Allah dan Rasulnya diikuti oleh para sahabat, mencium hajar aswad harus ketika sedang tawaf. Bolehkah tidak sedang tawaf mencium hajar aswad? Ya kembali kepada hukum asal, enggak boleh. Walaupun sekali lagi enggak ada Nabi bersabda, qala Nabi alaihi salatu wassalam, la tuqabbilu hajar al-aswad misalnya. Khurujat tawaf, jangan kalian mencium hajar aswad di luar tawaf. Enggak ada larangan seperti itu. Kenapa nggak boleh? Tadi hukum asal ibadah adalah haram. Yang kita tanyakan, adakah riwayat, adakah hadis yang menyatakan bahwa Rasul dan para sahabat mencium hajar aswad di luar tawaf? Gitu. Dan ketika pertanyaan ini diajukan, kita dapat jawaban tidak pernah. Tidak ada riwayat Rasul dan para sahabat mencium hajar aswad di luar tawaf. Dengan demikian haram. Karena hukum asal ibadah sekali lagi haram. Dan begitu seterusnya. Nah, ketika kita faham dengan kaidah ini, maka kita tidak bergeming. Ya. Mau ratusan orang, bahkan ribuan, bahkan jutaan orang mencium hajar aswad di luar tawaf, kita nggak bergeming. Kita yakin itu salah, gitu ya. Termasuk tabarruk, mengambil berkah dari Ka'bah, caranya bebas.
ya, menempelkan badan ke Ka'bah mana saja, atau menciumnya, atau menyentuhnya, dan semuanya haram. Kecuali ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Yang ada contoh tadi, mencium Hajar Aswad, itu pun di tengah-tengah tawaf. Kalau tidak bisa mencium, maka yang dilakukan oleh Nabi apa? Menyentuh dengan tangan atau dengan sesuatu. Lalu tangan beliau dicium. Ya, mungkin karena terlalu berdesakan, ya cukup disentuh. Lalu tangan beliau yang menyentuh Hajar Aswad itu dicium. Kalau terlalu berdesakan juga, karena saking banyaknya tidak bisa mendekat, maka cukup dari jauh. Apa? Berisyarat, menghadapkan telapak tangan kanan kita ke Hajar Aswad. Tanpa dicium. Adakah setelah itu? Tidak ada. Hanya itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian muter pojok pertama setelah Hajar Aswad, kedua, ketiga, di situ ada rukun Yamani. Diapakan rukun Yamani itu? Disentuh, tanpa dicium, tanpa isyarat. Dan ini semua mengacu pada Nabi alaihi salatu wassalam yang diteruskan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Begitu kira-kira ya. Ini sekedar contoh bahwa hukum asal ibadah adalah haram. Ya, ini kita sekilas saja ya, karena yang kita bahas adalah hukum asal. Sekarang bagaimana hukum asal dunia? Gitu. Kalau hukum asal ibadah, wudu, tayamum, azan, qomat, tawaf, sa'i, melempar jumroh, mencium Hajar Aswad adalah haram, maka sebaliknya hukum asal dunia bukan ibadah, atau kalau mau dibilang ibadah ghairu mahdhah. Kan ibadah ada dua. Sedikit nih tambahan. Jadi jangan sampai nanti ada yang bilang begini nih. Dan sudah ada yang bilang ya. Kan senyum ibadah. Cari nafkah ibadah. Bahkan wa fi bud'i imra'atikum ibadah. Menjima istri ibadah. Berarti hukum asalnya haram. Harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti senyum kita tidak boleh beda dengan senyum Nabi karena senyum ibadah. Kita cari nafkah harus sama dengan cara Nabi karena cari nafkah adalah ibadah. Para imam membagi ibadah ada dua. Apa dan apa? Mahdhah dan ghairu mahdhah. Yang tadi kita bahas, tawaf, sa'i, melempar jumrah, wudu, tayamum, adzan, qomat adalah ibadah yang mahdhah. Ibadah yang mahdhah. Nah, adapun senyum, cari nafkah, berbakti kepada orang tua, sedekah, nikah, ini ibadah ghairu mahdhah. Yang harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah yang mahdhah. Bagaimana untuk membedakan mana yang mahdhah dengan dan ghairu mahdhah? Ada tiga. Ibadah mahdhah tidak bisa dicerna oleh akal. Kenapa wudu? Kenapa tayamum? Kenapa qomat? Kenapa azan? Hayya 'ala shalah cuma 2 kali, tidak 3 kali? Bukankah di mana-mana yang bagus 3 kali? Kenapa ini cuma 2 kali? Kenapa jumroh dilempar? Kenapa Hajar Aswad dicium? Akal nggak ada yang bisa jawab. Akal secerdas Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, bahkan Abu Bakar dan bahkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasul tidak pernah menjelaskan kan, kenapa jumroh dilempar, kenapa Hajar Aswad dicium, kenapa subuh 2 rakaat, kenapa menunjuk dengan jari dan seterusnya. Akal nggak bisa cerna. Jadi betul-betul sami'na wa ata'na. Adapun ghairu mahdhah bisa. Kenapa cari nafkah? Kenapa sedekah? Kenapa harus nikah? Akal bisa jawab. Kenapa harus senyum? Akal bisa jawab. Yang kedua, ibadah mahdhah hanya dilakukan oleh siapa? Ibadah mahdhah
Tidak ada yang melakukan di muka bumi ini kecuali kaum muslimin. Non muslim kafir nggak ada yang melakukan. Ya, pernah dengar orang Hindu melempar jumroh, orang Buddha tayamum, orang Konghucu azan qomat, nggak ada. Karena yang melakukan itu hanya kaum muslimin. Beda dengan senyum, cari nafkah, berbakti kepada orang tua, nikah, sedekah, ini banyak dilakukan oleh orang-orang kafir. Gitu ya. Yang ketiga, yang terakhir, untuk cara untuk membedakan mana yang mahdoh, mana yang ghairu mahdoh, yang ketiga adalah nggak ada manfaat dari ibadah mahdoh ini kecuali nanti di akhirat. Gitu. Kalau toh ada manfaat di dunia ini, ya bukan tujuan. Apa manfaat melempar jumroh? Nggak ada. Mencium hajar aswad, tayamum, ya kotor malah iya kan, mengotori wajah kita, tangan kita dengan debu. Itulah ibadah mahdoh. Manfaatnya nanti di akhirat. Pahala, ridho Allah, ampunan Allah, surga, kan belum ada di dunia ini, belum kita rasakan. Sama-sama berdosa, sama-sama pelacur, yang satu diampuni oleh Allah, yang satu tidak diampuni. Ketika makan, ketika ngobrol, ketika duduk bareng, ya tidak bisa dibedakan. Ampunan Allah dirasakan nanti di akhirat. Ya. Berbeda dengan senyum, cari nafkah, nikah, sedekah, manfaatnya terasa di dunia ini. Langsung kan? Begitu kita sedekah, yang kelaparan akhirnya bisa makan. Ya, begitu kita cari nafkah, alhamdulillah dapat uang untuk menafkahi anak istri dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kita lanjut hukum asal dunia. Kalau hukum asal ibadah adalah haram, maka sebaliknya hukum asal dunia adalah semuanya halal. Jadi jangan nanya dalil, jangan cari ayat, jangan cari hadis untuk makan sesuatu, untuk berpakaian sesuatu, untuk bekerja apapun. Jangan cari ayat, cari hadis yang melarang. Jangan cari ayat, cari hadis yang mencontohkan, memerintahkan. Karena kan boleh semua. Mau kerja apapun yang nggak ada di zaman Nabi. Jadi satpam, jadi OB, ojek online, bisnis online, semuanya nggak ada contoh dari Nabi SAW. Kenapa kita berani melakukan? Yaitu tadi, semuanya boleh. Mau makan apapun, berapa banyak makanan yang di zaman Nabi nggak ada sekarang ini. Kok kita berani makan? Ya, kenapa nggak nanya Rasul dulu pernah makan ini atau belum, minum ini apa belum? Gitu ya. Karena semua hukum dunia ini boleh, ya, boleh saja, ya, kecuali yang dilarang oleh syariat. Ya, jual beli pakai cara apapun terserah, kecuali yang dilarang. Apa? Goror. Uangnya 1 juta, tapi dapatnya bisa 3 ton, bisa setengah ton, bisa cuman 10 kilo. Tergantung nanti panennya. Kan panen masih 5 bulan lagi misalnya, baru kelihatan kembangnya, sudah dibeli 1 juta misalnya. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Seandainya nggak dilarang, ya boleh. Karena dilarang menjadi tidak boleh. Beda dengan sholat tadi, nggak ada larangan sholat dalam rangka ini, dalam rangka itu, gitu ya. Masih tentang hukum asal, ya. Ini sedikit tentang laki-laki dan perempuan. Ada hukum asal bagi laki-laki. Apa hukum asal laki-laki itu? Fantashiru fil ard, bertebaran di muka bumi. Dari ayat kan itu. Hukum asal laki-laki itu bertebaran di muka bumi. Jadi laki-laki itu hukum asalnya tidak di rumah. Tiap hari atau mungkin seminggu 5 kali, seminggu 3 kali keluar cari nafkah tentunya. Ya. Maka
jika ada laki-laki yang di rumah terus, ini keluar dari hukum asal. Mungkin cacat, mungkin kerjaannya bisa dilakukan di rumah, mungkin ini, mungkin itu, keluar dari hukum asal. Ya. Sebaliknya, hukum asal perempuan adalah waqarna fi buyutikun. Tinggallah kalian di rumah. Tinggallah kalian di rumah. Diawali dari Ummahatul Mukminin, istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama kali diperintahkan ini kan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qarna fi buyutikun, tinggallah kalian di rumah. Jadi perempuan itu hukum asalnya jadi rumah. Kalau dia keluar, ya keluar dari hukum asal. Ya. Mungkin dia janda, nggak ada yang mencarikan nafkah, terpaksa dia bekerja di luar. Kalau suaminya sudah mencukupi, ngapain? Dia di rumah. Ya. Seorang wanita yang menunggu suami di rumah, ini luar biasa keutamaannya. Ya. Saya lanjutkan dengan hukum asal wanita haid. Hukum asal wanita haid. Apa? Al-bara'atul asliyah. Hukum asal wanita haid itu boleh melakukan apapun, apa tidak boleh melakukan apapun? Jawabnya, boleh. Jadi wanita yang sedang haid ini boleh melakukan apapun, termasuk ibadah apapun. Ya. Masak boleh, jalan boleh, olahraga boleh, tiduran boleh, mandi boleh, boleh. Mengatakan tidak boleh harus bawa dalil. Harus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilkan qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabah. Ya. Maka wanita haid tidak boleh ini, wanita haid tidak boleh ini, boleh. Tapi bawa dalil. Harus ada larangan dari Allah dan Rasulnya. Dalam hal ini yang didapat dari Allah dan Rasulnya cuman 4. Ya. Dari Allah dan Rasulnya. Kalau dari pendapat-pendapat, ya ada. Pendapat kan bisa benar, bisa salah. Ya. Adapun yang dari Allah dan Rasulnya cuman 4. Apa? Pertama, sholat. Yang kedua, saum puasa. Yang ketiga, tawaf. Ini atas perintah Nabi kepada Aisyah saat Aisyah pergi haji dan menangis karena tiba-tiba haid. Kata Nabi, lakukan apapun yang dilakukan oleh orang haji kecuali tawaf. Tawaf berikut sa'i tentunya, karena tidak mungkin ada sa'i tanpa tawaf. Kan begitu. Satu lagi yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasalam adalah jima. Ya. Adakah larangan lain dari Nabi? Tidak ada. Tidak ada. Kalau pendapat sekali lagi ada. Oleh karena itu, para imam membawakan perintah Nabi kepada Aisyah yang sedang haid untuk mengambilkan kain Nabi yang tertinggal di masjid, dan Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, inni haidho." Ya Rasul, aku sedang haid. Kata Nabi, haidmu tidak di tanganmu, engkau mengambilkan pakai tangan. Ya, ini sekedar tambahan. Bukan menjadi dalil pokok bahwa perempuan haid boleh masuk masjid. Ya. Kenapa? Karena tadi hukum asal. Hukum asal perempuan boleh melakukan apapun, termasuk masuk masjid. Ya. Tidak membolehkan, harus ada larangan dari Allah dan Rasulnya. Ketika tidak ada larangan, maka menjadi boleh. Zikir, wirid, mengingat Allah, ngaji, taklim, ngajar, belajar. Melarang ini harus ada larangan dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Saya lanjutkan daging. Ya. Daging. Ini yang saya maksud daging sapi, ya, daging kambing, bukan daging babi. Ya.
Apa hukum asal daging? Halal apa haram? Daging ya, sekali lagi ya, bukan sapinya, tapi daging. Gitu. Jadi kita nggak ngelihat sapinya, tiba-tiba ngelihat daging. Nah, ini ada kaidah di sini, hukum asal daging adalah haram. Gitu. Kita nggak boleh, kita nemu daging nih, dapat daging nih, ini haram. Gitu. Kecuali kita yakin bahwa daging ini hasil sembelihan seorang muslim. Gitu. Walaupun keyakinan ini tidak harus dengan melihat dengan mata kita. Cukup dengan zon berat istilahnya, aglabiyah misalnya. Bahwa daging ini insya Allah pasti disembelih oleh seorang muslim. Kenapa? Kita dapati di pasar Jombang misalnya, pasar Ciputat misalnya, Jakarta, Bandung, Surabaya, mayoritas kaum muslimin. Maka kita boleh yakin bahwa daging ini disembelih oleh seorang muslim. Ya. Maka antum bisa jawab pertanyaan ketika antum seorang muslim atau ahlul kitab ya. Seorang muslim atau ahlul kitab. Oleh karena itu, insya Allah antum bisa jawab pertanyaan saya ketika antum jalan-jalan di Cina misalnya, ya, di Beijing misalnya. Antum masuk supermarket di situ atau pasar di situ, ketemu daging sapi ya. Antum yakin betul ini daging sapi, bukan babi. Ya. Halal apa haram? Haram. Ya. Karena antum tidak mungkin membohongi atau pura-pura nggak tahu. Alah, paling yang insya Allah yang nyembelih muslim lah. Muslim dari mana? Nggak ada muslim di situ. Ya, contohnya ini ya. Kalau toh ada muslim 1-2. Ya, tiba-tiba antum mengatakan, ya insya Allah muslim lah. Ya gimana? Mengada-ada kan? Ketika antum di Beijing tadi misalnya, kok ketemu daging sapi, maka kembali kepada hukum asal, haram. Gitu. Karena tentu zon berat kita ini dia yang nyembelih atau mungkin nggak disembelih. Mungkin orang sana tidak mengenal syariat menyembelih. Gitu. Atau tembak lah, atau dibius, atau apa. Ada yang bilang kalau darahnya nggak keluar, katanya lebih enak dan seterusnya. Gitu. Nah, dengan demikian antum tahu tentang hukum asal daging ini, maka antum tidak berani makan daging. Insya Allah. Ketika antum masuk ke dalam hutan, tiba-tiba di tengah hutan itu antum mendapatkan daging sapi segar. Antum yakin betul ini sapi. Antum tukang daging misalnya ya. Pertanyaannya, apakah daging itu halal apa haram? Jawabnya haram. Karena nggak tahu ini siapa yang menyembelih, atau kemungkinan besar tidak disembelih. Mungkin sisa harimau atau apa, walaupun masih segar ya, maka haram. Ya, walaupun tidak tahu, karena kembali ke hukum asal. Termasuk ketika antum melepaskan anjing antum, ya, dengan membacakan Bismillah. Ya, kan ada ilmu khusus dalam masalah buruan, bahwa ketika antum punya anjing, kemudian melepas anjing antum untuk menangkap, nggak harus 1 ya, bisa 5, bisa 10, untuk menangkap buruan kijang misalnya, ya. Kita ikuti dari belakang. Anjing tersebut mendapatkan kijang misalnya. Kalau masih hidup, kita sembelih. Kalau sudah mati, boleh kita makan.
boleh kita makan. Dengan syarat tadi, melepaskan dengan bismillah. Satu lagi, anjingnya harus berilmu, terlatih. Ya. Ini para ulama sering membawakan ini dalam rangka menyampaikan keutamaan ilmu. Ya. Jangankan manusia, anjing. Jangankan manusia, anjing yang berilmu, buruannya halal. Anjing yang tidak berilmu, yang tidak terlatih, buruannya haram. Ya. Apa yang menunjukkan seekor anjing itu berilmu, terlatih? Apa? Ciri-cirinya? Iya, kalau nangkep buruan, kijang misalnya, tidak dimakan. Bukan tidak dimakan sendiri habis, tidak dimakan sedikit pun. Jadi dia betul-betul terlatih. Dilatih oleh tuannya bahwa dia cuma menangkap, melumpuhkan. Dia nggak mau nyicipin kupingnya misalnya, atau buntutnya misalnya, nggak mau. Kalau dia nyicipin, makan haram. Berarti anjing tersebut tidak berilmu. Anjing tersebut tidak terlatih. Ciri anjing yang terlatih, sekali lagi, dia cuman melumpuhkan, menangkap, tidak mau memakan. Ya, ketika anjing kita terlatih, maka boleh dimakan. Nah, masalah, kita lepas anjing kita yang terlatih itu, berilmu, dengan mengucapkan bismillah. Terus kita ikuti sampai di situ ada buruan yang tertangkap, kijang misalnya, sudah mati. Tapi di situ ada anjing lain yang tentu kita tidak tahu terlatih atau tidak, jelas bukan punya kita. Maka kijang tersebut menjadi halal apa haram? Haram. Kenapa? Kembali ke hukum asal tadi. Gitu. Kan kita tidak tahu apakah kijang itu mati oleh anjing kita atau mati oleh anjing orang lain. Kita tidak tahu. Nah, karena kita tidak tahu, kita kembali ke hukum asal. Ya. Bukan karena kita tidak tahu, kita hati-hati aja lah. Enggak, kurang tepat itu. Yang tepat, karena kita tidak tahu, maka kita kembali ke hukum asal. Bukan masalah hati-hati, karena hati-hati itu dengan ilmu kan. Itu. Sama dengan antum selama ini kalau sujud sahwi baca subhanaman la yanamu wa la yasu misalnya. Antum tahu bahwa hadis ini ternyata dhaif. Maka kembali ke asal. Asal sujud yang sahih bacaannya subhana rabbiyal a'la subuhun kudus subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli gitu. Ya. Jadi ini pentingnya memahami hukum asal. Jadi kembali ke hukum asal. Bukan masalah hati-hati. Sama dengan antum ragu pas mau sholat. Antum ragu pas mau sholat isya misalnya. Wudu apa enggak usah ya? Wudu apa enggak usah? Tadi udah kentut apa belum ya? Udah kentut apa belum ya? Antum mengambil langkah hati-hati. Wudu. Betul? Salah. Kalau antum mengambil langkah hati-hati, yaitu wudu, salah. Yang benar, antum kembali kepada hukum asal. Antum kembali kepada kaidah. Apa? Al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak boleh dihilangkan, tidak boleh dibuang, tidak boleh dibatalkan oleh keraguan. Gitu. Maghrib jelas, antum sebelum sholat maghrib antum wudu. Habis sholat maghrib antum zikir, baca Al-Quran, ngobrol, jalan ke sana, jalan ke sini, nelpon dan seterusnya, gitu ya. Pas mau isya tadi antum ragu, sudah kentut apa belum? Ragu. Maka tadi keraguan tidak boleh Keraguan tidak boleh mengalahkan keyakinan. Tadi antum sebelum maghrib sudah wudu, ragu apa yakin? Yakin kan?
Sudah wudu. Nah, sementara habis maghrib antum kentut apa tidak, kentut kan ragu. Ragu tidak boleh mengalahkan keyakinan. Jadi keyakinan yang harus menang, keraguan harus kalah. Dengan demikian, keraguan antum harus dibuang. Enggak, belum kentut. Walaupun ternyata di mata Allah, Allah Maha tahu sudah kentut, enggak masalah. Karena antum berpegang dengan kaidah, berpegang dengan hukum asal. Ya ini nikmatnya mengetahui kaidah. Kan jadi enak. Nggak usah wudu lagi. Orang awam yang tidak tahu kaidah, barangkali seperti tadi. Daripada ragu-ragu, siapa tahu memang udah kentut, ya wudu aja, nggak masalah. Ya, tidak bisa. Karena ya ini mungkin masalah sepele ya. Nanti ada masalah besar. Ada masalah besar. Ya, saya sering dengar ya beberapa kali, tidak banyak memang. Dia ragu. Ya. Saya lahir Juli 1980. Saya lihat ayah ibu saya nikah Juni misalnya kan cuma sebulan. Masuk saya lahir, ya. Ini jadi mendatangkan keraguan. Ya, maka jangan. Ya sudah, kita sikoh dengan ayah ibu kita, kecuali ayah ibu kita yang bilang, kamu maafkan ayah ibu ya nak, kamu anak zina. Jadi ayah ibu dulu berzina, lahir kamu baru kami menikah. Ya tentu ya, karena sudah ada ucapan seperti itu. Ya. Tapi kalau tidak, udah nggak usah dibahas. Kembali ke hukum asal. Kembali kita sikoh kepada ayah ibu kita. Ya, nggak usah kemudian ini perempuan ya. Kalau laki-laki kan nggak masalah, nggak butuh wali. Kalau perempuan kan butuh wali. Nanti kalau yang menikahkan ayah saya, padahal ayah saya tidak berhak jadi wali karena ketika saya jadi janin, ayah ibu saya belum menikah. Intinya saya anak zina. Berarti yang jadi wali tidak boleh ayah saya, kan jadi masalah. Jadi masalah. Ini kan besar, ini aib. Gitu. Maka udah tutup. Gitu. Nah, kecuali tadi ayah ibu kita menyampaikan, masuk kita nggak percaya, ya kan? Masuk ayah ibu kita mau bikin aib sendiri, ya. Tentu ketika ayah ibu mengatakan, ya sudah, kita terima. Dan ayah tidak boleh menikahkan. Karena sekali lagi, ayah zina itu secara hukum bukan ayah. Secara hukum bukan ayah. Berarti tidak ada hubungan waris, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan perwalian. Ya kayak bukan ayah aja lah. Secara hukum. Maka Imam Syafi'i dan lain-lain mengistilahkan sebagai abul mani, bapak secara mani aja. Secara hukum tidak. Kalau secara hukum tadi ada waris, ada nafkah, ada perwalian, ada nasab putus. Ya. Ini luar biasa bahayanya zina. Ini sampaikan kepada kaum muslimin, terutama muslimat, agar mereka semakin jauh dari zina. Karena ketika berzina kemudian hamil, panjang akibatnya. Ya. Bayangkan antara anak dengan ayah, tapi nggak ada nasab, nggak ada perwalian, nggak ada nafkah, nggak ada waris, kan mengerikan gitu. Padahal betul-betul ayah dan anak. Ini hukum Islam. Kalau hukum kafir kan tidak. Kalau hukum Barat, ya yang penting tes DNA. Sama DNA-nya, ya berarti ayah dengan anak. Waris segala macam, ya nggak ada istilah batal. Karena kita adalah umat Nabi SAW, maka kita wajib beriman kepada beliau, wajib taat kepada beliau, bahwa tidak ada nasab, tidak ada perwalian, tidak ada waris. Ya. Ayahnya meninggal, anaknya tidak boleh mewarisi. Anaknya meninggal, ayahnya tidak boleh mewarisi hartanya. Betul-betul seperti bukan ayah dan anak.
Ya. Satu lagi berkaitan dengan tadi hukum asal jima, ya, jima atau lebih apa ya, lebih ringan dari itu, ya, melampiaskan syahwat, birahi, ya. Apa hukum asalnya? Haram. Melampiaskan syahwat birahi, hukum asalnya adalah haram. Ya. Jadi kita punya syahwat, kita punya birahi, hukum asalnya nggak boleh dilampiaskan. Haram. Kecuali illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Ya. Kecuali dilampiaskan kepada istri dan budak perempuan. Hanya dua itu yang boleh. Adakah yang ketiga, keempat, kelima? Tidak boleh. Cuman dua. Maka di luar istri dan budak perempuan, kita sebagai laki-laki tidak boleh melampiaskan syahwat. Ya. Kan banyak itu dokter atau apa daripada zina. Daripada zina, nggak apa-apa, apa itu istilahnya, onani. Ya. Tidak boleh. Tidak boleh. Sebab kalau boleh, nggak mungkin ayatnya berbunyi seperti itu. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Bahwa melampiaskan syahwat itu haram, kecuali kepada istri dan budak perempuan. Di luar, kalau istri dibatasi 4, kalau budak perempuan tentu tidak dibatasi. Ya. Oleh karena itu, Khatib Al-Baghdadi, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam Nawawi, ini ulama-ulama besar, tapi nggak punya istri. Ma'ruf ya, bahwa 3 ulama besar ini tidak punya istri. Jangan lupa, hari itu masih ada budak-budak, masih ada perbudakan. Jadi membeli budak itu sesuatu yang memungkinkan, ada. Gitu. Nah, sekarang ini sedang tidak ada. Bukan nggak ada lagi ya, sedang tidak ada. Nanti akan ada lagi di akhir zaman. Nggak mungkin kita ragu dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, antalidal amatu rabbataha, bahwa nanti akan ada wanita-wanita, budak wanita yang melahirkan tuannya. Dekatnya hari kiamat. Nah, sekarang ini sedang tidak ada. Tidak ada secara formal, secara resmi. Ya. Secara tidak formal, saya kira Amerika, Eropa, orang-orang kafir, Jepang memperlakukan sebagian kaum muslimin lebih dari budak, lebih kotor dari budak, lebih rendah dari budak. Saya kira antum tahu bagaimana Amerika memperlakukan sebagian kaum muslimin di Guantanamo misalnya. Jepang dulu di negeri kita, kita dengarlah. Ya, itu kan lebih dari budak. Iya kan? Kalau Islam beda. Islam kebalik. Islam secara formal menghalalkan perbudakan itu. Boleh jual, boleh beli, boleh nyari, gitu. Tapi dalam prakteknya luar biasa. Luar biasa. Kita makan enak, budak kita makan tidak enak, dilarang kan? Kita disuruh makan sama dengan budak kita. Berpakaian, kan ada contoh Abu Dzar yang waktu itu sedang bersama budaknya, pakaiannya, makanannya sama persis. Ketika ditanya kenapa, dijawab ini sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ini ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, maka ada istilah maula. Ada istilah maula. Maula itu apa? Mantan budak. Ya, budak yang sudah dimerdekakan, tapi dia nggak mau pergi. Dia masih ada di situ. Ya, Aisyah punya, Rasulullah punya. Ya, ini luar biasa. Ini menunjukkan bahwa menjadi budak Rasulullah, menjadi budak seorang muslim, itu nikmat. Makanya dimerdekakan nggak mau pergi. Ya kan? Padahal jadi budak. Karena luar biasa kaum muslimin, diawali oleh Nabi alaihi salatu wassalam, diteruskan oleh para sahabat, bagaimana memperlakukan para budak. Sampai Nabi marah besar kan?
mendengar Muawiyah bin Hakam As-Sulami menampar budaknya, karena budak perempuannya. Karena budak perempuannya ini menghilangkan seekor kambingnya. Gitu. Nabi marah besar. Ketakutan Muawiyah sampai mengatakan, seandainya aku harus menebus kesalahanku dengan memerdekakan dia, akan aku merdekakan ya Rasul. Yang kemudian terkenal dengan Aina Allah fi sama, itu kan dari situ. Ya. Ini dia, menyakiti haram, memukul haram. Ya. Seorang budak yang dimiliki oleh orang yang saleh, budak ini luar biasa, nyaman, nikmat, sampai dimerdekakan aja nggak mau. Jadi budaknya aja nikmat. Nah, sekarang boro-boro budak, jadi anaknya ada tersiksa, gitu ya. Boro-boro jadi budaknya, pembantunya, jadi anaknya ada, jadi istrinya ada tersiksa, karena dia bukan orang soleh, karena dia orang kafir, gitu ya. Memperlakukan anaknya, istrinya, apalagi budaknya, pembantunya, buruk sekali. Beda dengan akhlak Rasul dan para sahabat. Ya, mungkin itu saja tentang hukum asal. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan.